Kredibilitas bangsa Indonesia tentu akan dipertaruhkan. Publikasi ini dapat merugikan citra rakyat Indonesia di mata dunia. Seolah-olah rakyat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat yang gemar melakukan korupsi. Seolah-olah Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi paling tinggi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin akan berkurang. Pusing nggak sih berurusan dengan OCCRP? Hai teman-teman, kita jumpa lagi di channel Carlos Monitoring dengan saya Cakto Carlos. Kali ini kita akan membahas topik besar lagi terkait siapa saja sih yang dirugikan oleh pemberitaan OCCRP, dan siapa saja yang akan diuntungkan oleh pemberitaan OCCRP, dan apa saja seharusnya langkah-langkah tegas pemerintah Indonesia di dalam menyikapi persoalan ini. Dalam pemberitaan yang telah dilakukan oleh OCCRP yang menominasikan mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin yang paling korup di dunia, pasti akan ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Siapa saja yang akan dirugikan akibat publikasi OCCRP? Mari kita bahas bersama-sama di video ini sampai selesai ya. Kita harus tahu dan memahami bahwa akibat publikasi ini banyak pihak yang dirugikan. Publikasi OCCRP yang menominasikan Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia dapat merugikan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pihak-pihak yang berpotensi dirugikan, yang pertama adalah tentu mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo atau Jokowi, karena ini menyangkut citra pribadi mantan Presiden Republik Indonesia. Reputasi pribadi Jokowi di tingkat nasional dan internasional bisa terganggu, terutama jika tuduhan tersebut menjadi sorotan luas tanpa bukti yang memadai. Dan menyangkut legasi kepemimpinan, nama baik yang dibangun selama masa jabatannya dapat tercoreng, rusak, dan pencapaian positifnya bisa diabaikan. Nah, ini sayang sekali kan? Pihak yang dirugikan berikutnya adalah pemerintah Indonesia. Hal ini terkait kepercayaan publik. Dan publikasi OCCRP ini dapat merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terutama jika pemerintah tidak segera memberikan klarifikasi yang memadai. Dan yang lebih beresiko adalah citra diplomatik. Kredibilitas Indonesia di mata internasional dapat menurun, terutama dalam hal transparansi dan pemberantasan korupsi. Pihak yang dirugikan berikutnya adalah rakyat Indonesia sendiri. Kredibilitas bangsa Indonesia tentu akan dipertaruhkan. Publikasi ini dapat merugikan citra rakyat Indonesia di mata dunia. Seolah-olah rakyat Indonesia sebagian besar adalah masyarakat yang gemar melakukan korupsi. Seolah-olah Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi paling tinggi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin akan berkurang. Rakyat bisa menjadi semakin skeptis terhadap pemimpin mereka, dan akan memicu ketidakstabilan politik. Pihak yang dirugikan berikutnya yaitu partai politik pendukung Jokowi saat mengusung Jokowi sebagai capres, dan partai koalisi yang dekat atau sejalan dengan Jokowi saat Pilpres tahun 2024 juga kena imbasnya. Ada dampak elektoral di mana partai pendukung Jokowi seperti PDIP dapat terkena imbas negatif, terutama jika publikasi ini memengaruhi opini rakyat seandainya menjelang pemilu. Bisa juga partai koalisi Pilpres 2024 yang pro Jokowi yang mengusung Prabowo juga kena imbas negatifnya. Akan terjadi polarisasi politik karena isu ini bisa dimanfaatkan oleh oposisi atau rakyat untuk menyerang pemerintah yang sekarang. Hal ini dapat memperdalam polarisasi politik jika pemerintah yang sekarang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Yang membahayakan adalah terkait investor dan ekonomi nasional. Tidak ada lagi kepercayaan dari investor. Tuduhan semacam ini dapat membuat investor asing ragu untuk menanamkan modal di Indonesia karena dianggap memiliki risiko politik dan korupsi yang tinggi, dan akhirnya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Ketidakpastian politik yang timbul akibat isu ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jadi, yang harus kita pahami adalah publikasi dari OCCRP ini berpotensi merugikan Presiden Jokowi, pemerintah, rakyat, partai pendukungnya, dan ekonomi Indonesia. Penting bagi pihak terkait atau pemerintah saat ini untuk segera memberikan klarifikasi dan memastikan transparansi untuk meminimalkan dampak negatif dari publikasi tersebut.
Di sisi lain, tentu ada pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan adanya pemberitaan OCCRP tentang Presiden Jokowi yang dinominasikan sebagai pemimpin paling korup di dunia. Dan hal ini akan memicu berbagai reaksi di dalam dan luar negeri. Dampak dari pemberitaan ini akan menguntungkan beberapa pihak dengan kepentingan tertentu. Pertama yang akan memetik keuntungan akibat laporan OCCRP ini adalah oposisi politik domestik. Loh, kok bisa begitu? Ya pastilah. Pemberitaan ini dapat digunakan oleh pihak oposisi untuk menyerang kredibilitas Jokowi dan koalisi pendukungnya, terutama menjelang atau setelah pemilu selesai. Pemberitaan OCCRP dapat memberikan amunisi untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Saat Jokowi menjabat sebagai presiden maupun pemerintah Pak Prabowo saat ini, dan digunakan untuk membangun narasi bahwa kepemimpinan mereka berdua gagal dalam memberantas korupsi. Motivasinya adalah untuk mendiskreditkan citra Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan partai koalisinya untuk memperkuat dukungan terhadap kelompok oposisi. Pihak kedua yang akan diuntungkan adalah pesaing geopolitik Indonesia. Negara-negara yang bersaing dengan Indonesia di kancah global, seperti dalam ekonomi, politik, atau pengaruh regional, dapat menggunakan isu ini untuk melemahkan reputasi internasional Indonesia. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, sehingga menguntungkan pesaing ekonomi di ASEAN dan global. Motivasinya jelas, yaitu untuk melemahkan posisi strategis Indonesia dalam hubungan internasional. Adapun media internasional dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM juga diuntungkan. Media dan LSM yang mendukung transparansi dan akuntabilitas akan mendapat perhatian publik dan dapat memanfaatkan isu ini untuk menyoroti perlunya reformasi di Indonesia. Media dan LSM akan mendapat perhatian lebih dari pembaca global dan pendonor yang mendukung kampanye anti korupsi. Motivasinya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Yang juga banyak memanfaatkan momentum ini adalah kelompok yang tidak puas dengan Jokowi. Kelompok tertentu di dalam negeri, misalnya tokoh masyarakat, pengusaha, atau kelompok agama terutama yang vokal yang merasa dirugikan oleh kebijakan Jokowi, dapat memanfaatkan narasi ini untuk memperkuat tuntutan mereka. Kelompok ini memiliki motivasi untuk mendorong perubahan kebijakan atau bahkan mendiskreditkan pemerintahan Jokowi secara keseluruhan. Ada juga pihak rival internal dalam koalisi Jokowi yang memanfaatkan momentum ini, yaitu pihak-pihak di dalam lingkaran pendukung Jokowi yang ingin memperbesar pengaruh mereka atau mendominasi koalisi dapat menggunakan isu ini untuk memperkuat posisinya dan melemahkan posisi Pak Jokowi dan pendukungnya. Tujuannya adalah ingin menggeser kekuatan politik ke arah mereka sendiri. Kesimpulannya adalah, pemberitaan dari OCCRP semacam ini akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam melemahkan Jokowi dan pendukungnya, baik secara politik, ekonomi maupun geopolitik. Namun, efek jangka panjangnya sangat bergantung pada respons Pak Jokowi dan pemerintah terhadap tuduhan tersebut, serta pada persepsi publik domestik dan internasional. Di sisi lain, terlepas dari banyak yang dirugikan atau yang banyak diuntungkan, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa pemerintah punya prinsip. Sehingga terkait publikasi OCCRP yang menominasikan Jokowi sebagai pemimpin paling korup di dunia, bila terbukti atau tidak terbukti, pemerintah sebaiknya juga ambil sikap yang jelas dan tegas. Terkait publikasi OCCRP yang menominasikan Presiden Jokowi sebagai pemimpin paling korup di dunia, sebaiknya pemerintah mengambil langkah yang mencakup beberapa tindakan diplomatik, hukum, dan komunikasi publik. Dan yang pertama adalah dengan memberikan klarifikasi dan pembelaan secara publik bila tidak terbukti, dengan memberikan pernyataan resmi pemerintah melalui juru bicara atau pejabat terkait dapat mengeluarkan pernyataan yang menanggapi tuduhan tersebut, membantahnya, dan memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak didasarkan pada bukti yang sah. Sekali lagi, bila tidak terbukti, dan adanya penegasan pencapaian dalam pemberantasan korupsi, ini hanya untuk memperkuat argumen bila memang ada upaya pemberantasan korupsi dari pemerintah lama maupun pemerintah yang saat ini. Pemerintah bisa menyoroti langkah-langkah yang sudah diambil dalam memerangi korupsi dengan menyajikan hasil kinerja KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, reformasi hukum, dan kebijakan transparansi yang telah diterapkan di masa pemerintahan Jokowi
Dan pemerintah saat ini bila memang upayanya benar-benar maksimal. Langkah yang kedua dengan melakukan pendekatan diplomatik, yaitu diplomasi internasional, di mana pemerintah Indonesia bisa melakukan diplomasi untuk mengklarifikasi masalah tersebut dengan pihak OCCRP atau lembaga yang terkait, mengingat OCCRP merupakan organisasi internasional yang berbasis di luar negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan bisa merusak citra Indonesia tanpa dasar yang jelas, sehingga citra Indonesia menjadi baik. Dan pemerintah mengambil langkah kolaborasi dengan media internasional. Pemerintah juga bisa berusaha menjalin hubungan dengan media internasional untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri dan meluruskan persepsi yang salah tentang situasi politik dan ekonomi Indonesia. Langkah yang ketiga adalah mengambil tindakan hukum jika tuduhan OCCRP tidak terbukti. Jika terbukti bahwa publikasi OCCRP tersebut didasarkan pada informasi yang salah atau disebarkan dengan niat buruk, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap OCCRP atau pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi tersebut. Lalu dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan terhadap sumber yang memberitakan. Pemerintah bisa meminta klarifikasi lebih lanjut dari OCCRP atau melakukan penyelidikan terhadap sumber yang digunakan dalam laporan tersebut untuk menilai keakuratan informasi yang disebarkan. Langkah yang keempat adalah dengan melakukan penyuluhan kepada publik. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye komunikasi publik untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan selama pemerintahan Jokowi dan pemerintah sekarang, serta mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak diverifikasi kebenarannya. Ada baiknya juga melakukan kolaborasi dengan lembaga anti korupsi, melibatkan lembaga-lembaga anti korupsi nasional dan internasional untuk memperjelas upaya yang telah dilakukan dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di bidang ini. Pemerintah sebaiknya juga menyelesaikan persoalan ini dengan cara memperbaiki citra lewat transparansi. Pemerintah perlu lebih transparan dalam hal kebijakan anti korupsi, termasuk mempublikasikan hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga seperti KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar, lalu melakukan dialog terbuka dengan lembaga internasional, menjalin komunikasi lebih intens dengan lembaga internasional untuk memastikan laporan yang diterbitkan memiliki dasar yang sah dan akurat, serta mencari jalan tengah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Dan yang paling penting sebagai langkah antisipasi adalah memperkuat pendidikan anti korupsi, menanamkan budaya anti korupsi di masyarakat, termasuk dengan pendidikan yang lebih intens tentang transparansi dan integritas di berbagai sektor, dari pemerintah hingga swasta. Kesimpulannya adalah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kombinasi antara klarifikasi publik, diplomasi internasional, tindakan hukum, dan pendidikan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif dari publikasi OCCRP tersebut. Menjaga komunikasi yang terbuka dan transparansi dalam setiap tindakan pemerintah adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperbaiki citra Indonesia di dunia internasional. Teman-teman, demikian bahasan kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan Cakto Carlos. Tetap di channel Carlos Monitoring. Bye-bye.